para pemimpin partai politik, para pemimpin dan tokoh-tokoh ormas, dan para pemimpin-pemimpin lainnya untuk menjadi teladan, menjadi contoh dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi pernyataan Presiden di peringatan Hari Lahir Pancasila. Jadi tokoh-tokoh politik, pemimpin partai politik juga diajak untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Nah, tadi saya mau pertanyaannya tadi, Mas Umam, sebelum saya jeda saya sampaikan ya, apakah ini secara taktis praktis menguntungkan untuk tiga partai ini? Karena bagaimanapun harus realistis. Ada harus bisa mendulang suara dan bisa meningkatkan elektabilitas dari masing-masing partai begitu ya, terlepas dari capres yang bakal diusung. Ini menguntungkan? Iya, Mbak Frisian. Dalam konteks ini tentu kita harus apresiasi ya, spirit dan juga narasi komitmen politik kebangsaan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu dengan menolak secara tegas eksploitasi politik identitas. Tetapi memang dalam konteks politik praktis kita harus memahami bahwa dalam level kontestasi Pilpres itu faktor yang paling dominan menentukan kemenangan itu adalah faktor figur. Jadi aspek patronase itu relatif memiliki peran yang cukup signifikan. Itu kita belajar dari Pilpres langsung ya, di 2004 mulai Pak SBY, kemudian 2009, 2014, 2019, yang kemudian menunjukkan bahwa koalisi besar yang didukung oleh instrumen negara sekalipun tidak menjamin seseorang itu akan terpilih atau tidak. Artinya ada faktor patronase, faktor figur yang sangat menentukan di sana. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini lagi-lagi kalau misal kemudian figur yang menentukan, maka instrumen narasi populisme, jadi political populism itu sangat-sangat berpengaruh. Ada buku ditulis oleh Francis Fukuyama, judulnya cukup menggelitik, yaitu Identity, the Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Itu adalah revisi dari pemikiran Fukuyama atas bukunya yang dulu sangat terkenal, yang berjudul The End of History. Intinya, Mbak, bahwa kemudian narasi politik identitas yang dulu dipikir demokrasi itu akan fokus pada good governance dan lain sebagainya, tetapi ternyata justru dalam ruang politik yang semakin terbuka, terutama dalam ruang digital demokrasi yang semakin terbuka, justru hoax, fake news, hate speech, character assassination itu justru semakin menggurita, dan itulah instrumen-instrumen yang termasuk di Indonesia menurut Anda? Ya, fakta menunjukkan seperti itu. Itulah yang kemudian yang memanipulasi opini publik, itulah yang kemudian membuat literasi politik kita itu betul-betul kemudian down di situ. Betul, voters voting turns out itu bisa mencapai 85% di pemilu 2019. Tetapi voting turnout mencapai 85% itu bukan didasarkan misalnya pada literasi politik yang kuat, tetapi oleh semangat tadi politik identitas eksploitasi yang begitu kuat. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang cukup menentukan adalah faktor figur. Nah, oleh karena itu, kalau misal semangatnya adalah menolak politik identitas, kita apresiasi. Tetapi kalau misal kita baca dari aspek kalkulasi politik praktis yang memiliki spirit yang sama, sebenarnya juga banyak. Misalnya Partai Demokrat, sejak awal dulu, saya masih ingat Pak SBY itu sampai membuat surat waktu itu dari Singapura ya, memberikan respon terhadap waktu itu ada forum besar di Senayan ya, yang diselenggarakan oleh tim sukses dari Pak Prabowo misalnya. Intinya menolak itu. Nasdem juga memiliki spirit yang sama, tidak ingin menggunakan politik identitas. Nah, persoalannya kemudian kita baca lebih detail. Faktanya, iya, kita baca lebih detail. Kenapa kemudian misalnya Demokrat dan Nasdem tidak sekalian bergabung misalnya dengan sahabat-sahabat yang ada di Koalisi Indonesia Bersatu? Nah, tentu ada kalkulasi lebih real di situ. Misalnya, apakah ini misalnya dalam proses komunikasi ada yang mencoba mengunci? Ini tokoh yang kami ajukan dan Anda kemudian silahkan menjadi makmum karena kami adalah bagian dari imam misalnya begitu. Nah, oleh karena itu saya pikir ini harus terus diuji, spirit yang disampaikan oleh KIB harus diapresiasi, tetapi dalam konteks tatanan politik praktis masih ditentukan ini oleh harus ditentukan secepatnya. Pak Arwani, kalau faktanya seperti itu, P3 tidak takut tidak mendulang suara yang besar dengan kemudian lebih dulu biasanya orang jualan partai-partai lain menjual figur karena faktanya seperti itu, kali ini kemudian seperti Kang Aceh bilang, mengusung politik gagasan. Ya, tentu masing-masing partai punya kalkulasi dan juga perencanaan terkait dengan strategi. Ya, strateginya seperti apa. Ya,
Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Ya, kalau bicara kembali soal politik identitas tadi, ya benar ya. Ada banyak hal yang kita khawatirkan dari pengurusan atau penyederhanaan persoalan-persoalan. Persoalan apa misalnya lebih pada tadi dikotomi antara partai Islam, partai nasionalis, ya, partai agama, partai nasionalis. Saya kira semua partai politik itu nasionalis. Jadi semuanya itu Pancasilais, semua ingin untuk NKRI, ya. Yang justru sekarang ini perlu kita bangun adalah bahwa bagaimana kontestasi itu bisa kita hindari, ya. Langkah-langkah yang kita khawatirkan terjadi, ya, seperti di 2019, seperti tadi soal bagaimana fake news, ya, hoax dan semua strategi kotor yang ada di dalam dunia politik kita itu kita hentikan semuanya gitu. Nggak ada lagi misalnya terkait dengan upaya-upaya yang sistematis, ya. Saya kira memang nggak bisa kita diskusikan secara lebih mendalam, detail, kecuali mungkin kita bisa melihat data-data bagaimana partai politik ini dalam kenyataan, ya, dalam strategi pernyataan-pernyataan politik di medianya dan sebagainya. Seperti yang pernah disampaikan tadi, pertentangan narasi-narasi, baik narasi agama, suku, dan sebagainya. Karena kalau bicara soal itu, kadang-kadang kami di P3 merasa bahwa, kalau kami memakai narasi agama, partai kami memang partai Islam, gitu loh. Toh partai nasionalis yang orang sebut sebagai partai nasionalis itu kalau hari-hari besar agama tertentu juga menjadi partai Islam, partai agamis gitu loh. Pakai simbol-simbol Islam, ya. Masing-masing juga punya organ underpo atau organisasi keagamaan gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau yang partai agama nggak boleh ke nasionalis, yang nasionalis malah ke agama, ya kan? Seolah-olah harus memilih di antara dua itu, ya. Menonjolkan agamanya, tapi kalau partai nasionalis justru di beberapa waktu tertentu dia sangat agamis gitu. Oke. Kalau P3 sendiri? Sebenarnya nggak ada masalah, itu nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Yang penting ya praktek pernyataan narasi yang kita sampaikan itu harus lebih mewujudkan kesantunan dalam berpolitik. Oke. Baik, ini kan 3 partai sudah menyatakan komitmennya. Publik tentu mencatat, publik tentu mengikuti. Nah, tentu yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah akan konsisten ke strategi karena perjalanan masih cukup panjang menuju 2024. Jangan-jangan kemudian karena untuk mendulang elektoral begitu, kemudian strategi politik identitas tadi yang murah kata Mas Umam ini harus digunakan. Bagaimana komitmen dari ketiga partai? Sesaat lagi saya akan tanyakan pada ketiga perwakilan partai yang bergabung sesaat lagi di Forum Presiden.